wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa sukses. Yes, yes, yes. Aku siap, aku bisa. Masih ingat ya pelajaran yang kemarin? Ya. Pelajarannya hari ini yaitu tema 1 tentang lingkungan. Mata pelajarannya yaitu IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. Pelajaran IPS yaitu menunjukkan keragaman suku bangsa di lingkungan sekitar. Coba sebutkan apa itu keragaman suku bangsa? Apa Rania? Bahasa Jawa. Tuh, keragaman suku bangsa. Gini aja weh, sebutkan contoh suku bangsa yang ada di lingkungan sekitar. Di lingkunganmu ada suku apa aja? Jawa, Sunda, Terus? Madura, Betawi. Keragaman suku bangsa merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai. Adapun keragaman tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi negara asing terhadap Indonesia. Keberagaman suku budaya bukan menjadi hal yang dapat merusak persatuan, melainkan menjadi suatu kekuatan yang membangun bangsa Indonesia. Ada beberapa banyak suku bangsa di lingkungan sekitar. Contohnya kayak gini ya, ada gambar. Ya. Nah, sekarang bukunya dibuka terus ditulis ada berapa suku bangsa di lingkungan sekitar. Mas, di Qurannya itu. Saya kasih waktu 5 menit ya. Mas apa, Mas? Cukup. Untuk pelajaran selanjutnya yaitu materinya IPA, bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang penting. Akar berada di dalam tanah. Fungsi atau kegunaan akar, siapa yang tahu fungsinya akar apa? Apa Ran? Akar tuh oyot. Menancapkan tumbuhan ke dalam tanah, menyerap air dan mineral di dalam tanah. Sebagai tempat penyimpanan makanan, misalnya pada tanaman wortel, lobak, dan ubi kayu. Akar terdiri dari 2 bagian, yaitu akar serap akar rambut akar atau bulu akar berguna untuk menyerap air di dalam dan mineral dari dalam tanah. Yang kedua, tudung akar berguna untuk melindungi akar pada waktu menembus tanah. Menurut bentuknya, akar dibedakan menjadi 2 macam, yaitu akar serabut. Akar serabut yaitu akar dari tumbuhan yang bijinya berkeping 1, misalnya akar kelapa, akar pepaya. Akar serabut terbentuk dari seperti serabut. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Ukuran bagian pangkal dan ujung akar serabut hampir sama. Yang kedua, akar tunggang. Akar tumbuhan yang bijinya berkeping 2, misalnya akar kopi, mangga, dan asem. Akar tunggang mempunyai akar pokok. Akar pokok itu bercabang-cabang sehingga menjadi akar yang lebih kecil. Namun demikian, tumbuhan berkeping 2 yang ditanam dengan cara dicangkok tidak mempunyai akar tunggang. Contohnya seperti ini. Ini ya contoh akar. Nih. Sekarang bukunya dibuka, tolong tuliskan ada berapa macam akar. Dah. Materi selanjutnya yaitu tentang dongeng. Materi selanjutnya bahasa Indonesia, yaitu materi pokok bahasa Indonesia menemukan pikiran pokok teks bacaan. Setiap bacaan pasti memiliki pikiran pokok. Pikiran pokok terdapat kalimat yang paling umum dijelaskan oleh kalimat lain dan kata kuncinya selalu diulang-ulang. Pokok pikiran adalah suatu hal yang dibahas atau diungkapkan dalam sebuah bacaan. Pokok pikiran diungkapkan dengan kata-kata atau frase. Letak
pikiran di awal paragraf disebut deduktif, sedangkan di akhir paragraf disebut induktif. Apa sih pokok pikiran tadi? Apa pokok pikiran? Loh, suatu hal yang dibahas atau diungkapkan dalam sebuah bacaan. Nah, sekarang ada dongeng si kancil. Bu Guru akan membacakan dongeng si kancil, kebaikan hati si kancil. Nanti tolong tentukan ide pokoknya, lalu letak kalimat paragraf deduktif dan induktifnya. Dan yang ketiga yaitu tentukan amanat. Amanat itu adalah hal yang bisa kamu petik dari dongeng yang Bu Guru bacakan. Sekarang Bu Guru bacakan dongengnya ya. Kebaikan hati si kancil. Di suatu hutan belantara hiduplah banyak satwa yang salah satunya adalah seekor kancil yang cerdik. Tak hanya cerdik, kancil pun dikenal sebagai satwa yang ramah terhadap sesamanya. Suatu pagi yang cerah, sang kancil melihat seekor bebek yang tengah berenang bersama anaknya. Kancil yang sedang berjalan menelusuri hutan menyapa bebek. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Kancil adalah makhluk yang begitu ramah. Ia menyapa satwa-satwa lain sepanjang jalan tanpa henti. Karena keramahannya, ia pun disegani oleh hewan lainnya. Tak hanya ramah, kancil pun terkenal kecerdikannya. Kancil gimana wataknya? Ramah dan cerdik. Suatu ketika ada anak bebek kecebur di dalam sungai. Lalu kancil menolongnya. Ujar si kancil. Setelah semua anak berhasil naik ke dalam tubuh si kancil, ia pun meloncat keluar dengan berjalan menemui induk ayam yang tengah kebingungan mencari anaknya. Gimana sih sifat si kancil? Ramah, baik, dan tak saling tolong. Siapa yang ditolong si kancil? Bebek Kenapa bebek kok ditolong? tenggelam di dalam sungai. Iya. Nah, sekarang ini kalian tuliskan apa ide pokok dari dongeng tersebut dan amanat apa yang bisa diambil dari dongeng tersebut.